Halo, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal kami terkait dengan state anxiety pada mahasiswa psikologi angkatan 2020 dalam menghadapi perkuliahan selama masa pandemi. Saya Aneta Federika Juniasi dengan NIM 80 2019 135. COVID-19 saat ini menjadi pandemik hampir di seluruh negara di dunia. Pandemik ini memberi dampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis individu dan masyarakat. WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global sejak Maret 2020. Kondisi pandemik menyebabkan dampak pada berbagai sektor kehidupan termasuk pada sektor pendidikan. Salah satu dampak pada sektor pendidikan yakni perubahan metode pembelajaran laring menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya perubahan psikologis pada mahasiswa dan salah satu akibatnya adalah bertambahnya tingkat kecemasan. Kecemasan mahasiswa selama pembelajaran daring disebabkan karena mahasiswa dituntut untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem daring secara menyeluruh. Menurut Setdock dan kawan-kawan tahun 2010, kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang normal terjadi. Kecemasan diawali dari adanya situasi yang mengancam sebagai suatu stimulus yang berbahaya atau stresor. Pada tingkatan tertentu, kecemasan dapat menjadikan seseorang lebih waspada atau aware terhadap suatu ancaman. Karena jika ancaman tersebut dinilai tidak membahayakan, maka seseorang tidak akan melakukan pertahanan diri atau self-defense. Sehubungan dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini, kecemasan perlu dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan awareness, namun tidak sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan atau sampai pada gangguan kesehatan kejiwaan yang lebih buruk. Suatu usaha untuk mempertemukan pendapat tentang kecemasan atau anxiety dipelopori oleh Spielberg tahun 1978 yang mengemukakan konsep tentang state anxiety dan trait anxiety. Trait anxiety atau a trait adalah kecenderungan yang relatif menetap dan dalam menghayati kecemasan, sedangkan state anxiety state adalah suatu keadaan sesaat pada seseorang sedang menghayati kecemasan dan sangat dipengaruhi oleh tingkat trait anxiety seseorang. Nah, kedua konsep ini merupakan upaya klarifikasi dan kerangka acuan untuk memahami fenomena anxiety. Individu yang memiliki tingkat trait anxiety yang tinggi cenderung menilai stimulus sebagai kondisi yang mengancam dibandingkan dengan individu yang memiliki trait anxiety yang rendah. Demikian juga pada individu yang memiliki trait anxiety yang tinggi akan cenderung memiliki state anxiety yang tinggi dan sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini adalah mengukur reliabilitas dan validitas dari skala psikologi mengenai state anxiety pada mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2020 UKSW selama masa pandemi. Halo teman-teman, saya Alvina Triseptiani dengan NIM 80 2019 095. Di sini saya akan membahas tentang prosedur dan partisipan. Yang pertama ada populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa psikologi angkatan 2020 Universitas Kristen Satya Wacana. Dan jumlah sampel yang diambil ada 52 orang dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik simple random sampling. Teknik simple random sampling yaitu mengambil subjek secara acak tanpa melihat kategori dalam populasi. Dan alasan kami memilih angkatan 2020 karena sejak awal angkatan 2020 lah yang melakukan perkuliahan secara daring. Selanjutnya ada definisi konseptual. Menurut Spielberg tahun 1996, anxiety dibagi menjadi dua tipe, yaitu trait anxiety dan state anxiety. Di sini kami memilih untuk membahas state anxiety sebagai variabel kami. State anxiety sendiri adalah kondisi emosional sementara terhadap suatu hal yang dianggap mengancam. Gejalanya itu seperti merasa tertekan, cemas, dan rasa takut. Contoh state anxiety dalam kehidupan sehari-hari adalah perasaan cemas ketika mahasiswa tidak dapat mengikuti kelas karena tiba-tiba ada kendala jaringan.
Selanjutnya ada definisi operasional. State anxiety memengaruhi dua faktor dalam diri manusia, yaitu dalam aspek kognitif dan aspek fisiologis. Pengaruh state anxiety terhadap aspek kognitif berupa perasaan menjadi cemas dan sulit untuk berkonsentrasi, sedangkan pengaruh state anxiety terhadap aspek fisiologis berupa meningkatnya detak jantung, tangan menjadi berkeringat, dan pernapasan menjadi pendek. Perkenalkan, nama saya Lydia Shekina Gloriliu, NIM 80 2019 116. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai jenis skala yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan jenis skala Likert, di mana skala ini memuat dua item, yaitu yang pertama item favorable dan yang kedua unfavorable. Kemudian kami menyediakan 4 alternatif jawaban bagi setiap pernyataan yang kami berikan. Yang pertama yaitu sangat setuju, yang kedua setuju, ketiga tidak setuju, dan yang keempat sangat tidak setuju. Selanjutnya analisis statistik. Jadi dalam mengolah data kami menggunakan aplikasi SPSS versi 21, di mana data partisipan yang kami kumpulkan lewat Google Form, kami salin ke bentuk Excel dan kemudian kami salin ke aplikasi SPSS, kemudian kami hitung validitas dan reliabilitasnya. Kemudian hasil penelitian. Yang pertama analisis item. Dalam analisis item kami menggunakan teknik korelasi item dan menggunakan kriteria Guilford untuk menentukan apakah item yang kami buat itu valid atau tidak. Dalam proses analisis item putaran pertama terdapat 8 item yang gugur dikarenakan tingkat korelasinya itu tidak baik, yaitu kurang dari 0,2. Dan di putaran kedua tidak ada item yang gugur. Selanjutnya reliabilitas. Jadi dari hasil perhitungan Alpha Cronbach menunjukkan angka reliabilitas sebesar 0,932. Lalu selanjutnya face validity. Face validity dalam hasil penelitian ini dilakukan dengan membagikan isi skala psikologi kepada 6 orang mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2020 di Universitas Satya Wacana dan dilakukan sebanyak 1 kali. Selanjutnya content validity. Jadi dalam penelitian ini kami telah melewati beberapa kali proses revisi mengenai kesesuaian item dengan indikator state anxiety, di mana kita bisa lihat dari item-item yang saling berkaitan antara teori dengan indikator alat ukur, sehingga tes ini dapat dikatakan valid. Saya Kristina Indrawati dengan NIM 80 2019 236 menjelaskan tentang analisis item yang ada dalam penelitian kelompok kami. Item yang gugur adalah item nomor 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, dan 36. Kedelapan item gugur karena tingkat korelasinya kurang dari 20. Menurut Guilford, indikator yang kehilangan item yaitu sulit berkonsentrasi, tiba-tiba sulit mengingat sesuatu, 4, berkeringat, 2, dan detak jantung yang cepat, 1. Akhirnya, kami memperbaiki kuesioner kami dengan membuang item-item tersebut karena dalam setiap indikator masih tersisa item dengan tingkat korelasi yang baik. Selanjutnya, reliabilitas. Menurut kriteria Nanelli 1994, item dikatakan reliable jika pengukuran menggunakan kaidah Alpha Cronbach menghasilkan angka kurang dari 7 menurut pengukuran yang kami lakukan. Kami memperoleh angka 0,932 yang berarti skala kami reliable. Berikutnya face validity. Beberapa partisipan memberikan masukan untuk memperjelas kalimat yang kami buat. Item yang kalimatnya diperbaiki sehingga lebih mudah dipahami yaitu item nomor 10, 11, dan 21. Selanjutnya norma. Kami menggunakan 46 item
dalam kuesioner kami dengan skor yang dibagi dari angka 1 sampai 4. Kemudian data numerik yang kami peroleh kami kategorikan menjadi 5 tingkatan. Kategori ini kami buat berdasarkan rumus berikut. Mean dari data kami yaitu 113 dan standar deviasi yaitu 16. Dari perhitungan tersebut kami memperoleh kategorisasi tersebut. Dari tabel norma ini kami menemukan bahwa ada 2 subjek dikategorikan sangat rendah, 10 subjek yang ada di kategori rendah, 24 subjek di kategori sedang, 17 subjek di kategori tinggi, dan 1 subjek di kategori yang sangat tinggi. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan, yaitu dari hasil penelitian yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa skala psikologi yang kami buat itu terbukti valid dan reliable. Kenapa bisa dikatakan reliable? Karena pengukuran melalui alpha Kronesberg menghasilkan angka yaitu 0,932 atau bisa dikatakan kurang dari 0,7, sehingga alat ukur state anxiety pada mahasiswa Fakultas Psikologi 2020 KSW ini dapat digunakan. Selanjutnya saran, memperhatikan kalimat pada item sehingga responden dapat mudah untuk memahami serta menghindari item yang bersifat fucking good atau mengarahkan responden kepada pilihan yang positif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.